Sudah. Oke. Udah nampak. Oke, makasih Saritua. Oke, boleh. Panggilnya Rizky. Depri ya. Oke. Panggil saya Depri. Oke, Depri, maaf ya. Oke, Rizky boleh dibuka dulu, Rizky. Oke, izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AB6B Malam yang beranggotakan Flora, Lydia, dan saya sendiri Rizky akan menjelaskan hasil diskusi kami terhadap penyelesaian soal nomor 2 terkait Project Cost Management. Next, Kak Lid. Nah, pada nomor 2 ini, kita akan menginterpretasikan rasio CPI dan SPI untuk mengukur proyek. Apakah proyek ini lebih cepat atau lebih lambat daripada jadwal, ataupun budgetnya itu di dalam budget ataupun di luar budget. Kemudian ini pada nomor 2 ini ada 4 soal. Yang pertama itu kami sebut dengan bagian A. Di soal ini tertulis bahwa proyek ini memiliki total budget sebesar $300.000, di mana ketika dicek bahwa proyek ini sudah mengeluarkan atau menggunakan $175.000. Nah, tim sudah menyelesaikan 40% dari proyek, dari jadwal proyek. Tetapi ketika dicek pada jadwal, ternyata proyek ini harus terselesaikan 50%. Nah, maka kita harus menghitung BAC, AC, PP, FP, SP, CP, SPI, dan CPI-nya. Yang pertama itu ada BAC. BAC ini adalah budget at completion, di mana BAC ini merupakan banyak uang ataupun dana yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek. Fungsi dari BAC ini adalah memberitahukan kepada sponsor total nilai yang akan didapatkan dari proyek tersebut. Nah, di soal sudah tertulis bahwa proyek di total budget sebesar $300.000, maka BAC-nya adalah $300.000. Kemudian yang kedua ada PV, di mana PV ini adalah planned value ataupun nilai yang seharusnya diselesaikan. Nah, tujuan dari planned value ini adalah menggambarkan sejauh mana sih nilai atau rencana jadwal proyek yang akan kita kerjakan ini. Nah, caranya itu adalah BAC atau total budget tadi dikali dengan persentasi rencana proyek yang akan diselesaikan. Nah, BAC-nya itu adalah $300.000. Kemudian di soal ditulis bahwa proyek ini harus selesai 50% sesuai dengan jadwal, maka $300.000 50% dan hasilnya adalah $150.000. Kemudian ada AC, di mana AC ini adalah actual cost, yaitu banyak uang ataupun dana yang benar-benar sudah digunakan. Pada soal tertulis bahwa digunakan itu sebesar $175.000. Maka AC-nya adalah $175.000. Kemudian yang keempat ada EV. EV itu adalah earned value atau berapa banyak nilai atau hasil proyek yang benar-benar sudah didapatkan. Nah, ini merupakan gambaran atau hasil kerja tim dalam menyelesaikan proyek ke dalam nilai dolar, yaitu dengan cara BAC dikali persen pekerjaan yang benar-benar sudah diselesaikan. BAC-nya $300.000 kali persentasi pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh tim itu sebesar 40%, maka hasilnya adalah $120. Kemudian ada SP. SP ini adalah schedule variance, di mana kita dapat mengetahui seberapa jauh sih atau seberapa jauh
lebih lambat pekerjaan ini daripada jadwal. Nah, tapi ditunjukkan dalam nilai dolar. Nah, caranya itu adalah EV dikurang PV, maka 120.000 dolar dikurang 150.000 dolar sama dengan negatif 100 negatif. Kemudian yang ke itu ada CV. CV ini adalah kemudian ada CV. CV ini FV dikurang AC. Nah, CV ini dolar 75.000 dolar, maka hasilnya adalah negatif 55.000 dolar. Kemudian ada SPI dan CPI, di mana SPI dan CPI ini adalah merupakan rasio. Nah, CPI ini adalah hasil bagi dari EV dibagi PV, maka dapat hasil 0,8. Di mana jika SPI ini di bawah 1, maka proyek yang diselesaikan ini berada di bawah jadwal atau lebih lambat daripada jadwal yang seharusnya. Kemudian yang terakhir ada rasio CPI, di mana CPI ini hasil bagi EV dibagi AC dan mendapatkan hasil 0,68. Jika CPI berada di bawah 1, maka yang sedang dilakukan ini mengalami over budget. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Flora. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan soal dari poin Bentar, B. yang tadi soal yang pertama Rizky, Ya, kesimpulannya adalah behind schedule dan bakal kesimpulan kelebihan dari budget. dan over budget. Oke. Oke, silakan lanjut. Baik, saya akan melanjutkan soal dari poin B. Di sini, poin B itu diketahui bahwa saya misalnya mengelola proyek konstruksi jalan raya. Nah, anggaran total saya adalah 650.000 dolar dan ada total 7.500 jam kerja yang dijadwalkan untuk proyek tersebut. Nah, saya di sini memeriksa dengan Departemen Keuangan dan mereka memberitahu saya bahwa saya telah menghabiskan total 400.000 dolar. Menurut jadwal, kru saya seharusnya bekerja 4.500 jam, tetapi mandor mengatakan bahwa kru diizinkan untuk bekerja lembur dan mereka sebenarnya telah menghabiskan 5.100 jam kerja. Maka di sini diminta untuk menghitung angka-angka nilai perolehan. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa-apa saja yang ada yang sudah diketahui dalam soal. Nah, yang pertama di sini BAC atau budget at completion atau sederhananya berapa biaya yang semula diharapkan dari proyek ini sudah diketahui yaitu sebesar 650.000 dolar. Kemudian untuk AC-nya sendiri atau actual cost-nya, yakni indikator dari tingkatan sumber daya yang telah dihabiskan untuk mencapai pencapaian kerja yang sebenarnya sampai titik tertentu, atau dengan sederhananya jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan waktu tertentu, yakni sebesar 400.000 dolar. Kemudian ada total 7.500 jam kerja yang dijadwalkan untuk proyek tersebut. Nah, di sini kita bisa mencari berapa persen progres rencana selesai dan berapa persen progres aktual atau yang sebenarnya selesai. Nah, di soal juga sudah diketahui kru saya seharusnya bekerja 4.500 jam menurut jadwal. Maka persen progres rencana selesai dapat dihitung dengan cara 4.500 jam dibagi dengan 7.500 jam. Sehingga didapatlah 60% progres rencana selesai atau plan percent complete. Kemudian, pada soal, mandor mengatakan sebenarnya kru telah menghabiskan 5.100 jam kerja, di mana terhitung dengan jam lembur. Maka persen progres aktual dapat dihitung dengan cara
5.100 jam dibagi dengan 7.500 jam, sehingga didapatlah 68% progres aktual selesai. Nah, di sini kita sudah mengetahui beberapa elemen. Selanjutnya, kita akan menghitung PF-nya, yaitu dengan mengalihkan BAC dan persen progres rencana selesai atau persen plan complete-nya, yaitu $650.000 dikali dengan 60%, sehingga didapatlah $390.000. Selanjutnya, cara menghitung EV, yaitu dengan mengalihkan BAC dan persen progres aktual selesai atau aktual persen complete, yakni $650.000 dikali 68%, sehingga didapatlah $442.000. Kemudian, cara menghitung SV, yaitu EV dikurang PV, yakni $442.000 dikurang $390.000, sehingga didapatlah $52.000. Diingatkan lagi bahwa SV menunjukkan apakah proyek lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal. Nah, aturan SV ini ada dua. Yang pertama, apabila nilai SV negatif, berarti Anda terlambat dari jadwal. Kemudian yang kedua, apabila nilai SV positif, berarti Anda atau tim dari proyek lebih cepat daripada jadwal. Sehingga pada proyek ini, waktu yang dihasilkan lebih cepat daripada yang telah dijadwalkan karena hasilnya positif, yaitu $52.000. Kemudian lanjut cara menghitung EV-nya, yaitu EV dikurang AC, yakni $442 dikurang $400.000, sehingga didapatlah $42.000. Diingatkan lagi bahwa EV menunjukkan apakah proyek menghabiskan lebih kecil atau lebih besar anggaran daripada yang seharusnya. Nah, di sini juga mempunyai dua aturan. Apabila nilai CV-nya negatif, berarti Anda kelebihan biaya. Kedua, apabila nilai CV positif, berarti Anda kekurangan biaya. Maka, pada proyek ini, biaya yang dikeluarkan lebih besar dari yang direncanakan. Dengan kata lain, mengalami kekurangan biaya dari yang direncanakan. Kemudian, untuk menghitung SPI-nya, yaitu EV dibagi dengan PV, yakni $442.000 dibagi dengan $390.000, didapatlah 1,13. Diingatkan lagi bahwa SPI itu atau Schedule Performance Index, di mana SPI ini mengidentifikasikan seberapa efisien tim proyek dalam memanfaatkan waktu. Nah, SPI ini ada 3 aturan. Yang pertama, apabila nilai SPI lebih besar dari 1 atau SPI lebih besar 100%, maka proyeknya selesai lebih cepat dari yang direncanakan. Yang kedua, apabila nilai SPI kurang dari 1 atau SPI kurang dari 100%, maka proyeknya selesai terlambat dari yang direncanakan. Kemudian aturan ketiga, apabila nilai SPI sama dengan 1 atau SPI-nya sama dengan 100%, maka proyeknya tepat waktu. Nah, di sini karena didapat hasilnya 1,13, maka proyek ini disimpulkan selesai lebih cepat. Kemudian, cara menghitung CPI, yaitu EV dibagi AC, yakni $442.000 dibagi $400.000, didapatlah 1,11. Diingatkan lagi, CPI atau Cost Performance Index merupakan indikator efisiensi biaya proyek. Nah, di sini ada 3 aturan. Yang pertama, apabila nilai CPI lebih besar dari 1 atau CPI lebih besar 100%, maka under budget atau mengeluarkan budget lebih sedikit atau hemat. Kemudian yang kedua, apabila nilai CPI lebih kecil dari 1 atau CPI lebih kecil 100%,
maka over budget atau mengeluarkan budget lebih banyak atau boros. Yang kemudian ketiga, apabila nilai CPI sama dengan 1 atau CPI 100%, maka biaya yang direncanakan sama dengan biaya aktual cost. Atau dengan kata lain, biayanya seperti yang direncanakan. Nah, di sini didapat 1.11. Sehingga pada proyek ini disimpulkan under budget atau mengeluarkan budget lebih sedikit atau hemat. Sekian pembahasan soal B, selanjutnya pembahasan soal